Beshem Ha'af, Verben Verruah Kodesh, Ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Shalom, selamat pagi. Kita akan meneruskan pembahasan kitab Kohelet yang ke-40. Kita akan membahas satu ayat, Kohelet 7 ayat 20, yang temanya adalah semua manusia pernah berbuat dosa. Kita baca ayatnya. Pengkhotbah 7 ayat 20. Ki Adam en sadik ba'aretz, asher ya'aseh tov velo yeheta. Sesungguhnya di bumi ini tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Tidak ada orang yang sempurna, tidak dapat dipungkiri. Setiap yang menjalani tantangan hidup suatu saat pasti akan tersandung dan gagal. Raja Salomo merujuk kepada Adamah, sisi debu manusia di dalam diri Adam, bagian terendah dari setiap manusia. Raja Salomo juga menasihati kita untuk tidak menyerah pada argumentasi fatalistiknya. Ini akan memberitahu kita bahwa ketika seorang gagal, di situ letak kejatuhannya, ke dalam dosa dan kesalahan. Misi seseorang adalah menghilangkan keraguan dan negativitas itu. Ia harus bangkit dan terus berusaha, yang pada akhirnya pertumbuhan kebijaksanaannya hanyalah serangkaian kegagalan yang berhasil diatasi satu demi satu. Tidak ada orang yang terlepas dari ini semua. Kita semua ada di dalam sekolah kehidupan semacam ini. Sumber kekuatan untuk melewati kegagalan menurut Raja Salomo adalah mengidentifikasi diri dengan kebijaksanaan dan bukan dengan tindakan. Jika seseorang melihat dirinya telah sampai pada suatu pencapaian, kegagalan akan menghantuinya. Dosa asal adalah dosa yang dilakukan Adam. Ia adalah bapa dari semua umat manusia. Karena dosa Adam, maka setiap manusia dan turunannya memiliki tabiat dosa atau natur dosa, yaitu kecenderungan berbuat dosa. Bahasa Ibraninya Yetzer Hara, yang mungkin ini bisa kita paralelkan dengan istilah Latin mens rea. Niat jahat selalu ada dalam diri manusia. Karena Adam adalah bapa dari segenap umat manusia. Sebagaimana tertulis dalam Roma 5 ayat 19, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Dan kita akan membaca secara lengkap perikop dari tulisan Rasul Paulus ini dalam Roma 5 ayat 12 sampai 21. Bicara mengenai kontras antara Adam dan Kristus. Ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai ke zaman Musa juga atas mereka, yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyaknya pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Ayat 17. Sebab jika oleh satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup yang berkuasa oleh satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Ayat 18. Sebab itu sama seperti satu pelanggaran, semua orang
beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Ayat 20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ayat 21. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikianlah kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Mengapa dosa dari manusia pertama harus menjadi kejatuhan seluruh umat manusia? Mengapa semua manusia sesudahnya harus berada di bawah hukuman Allah? Karena dosa pertama yang tidak seorang pun dari kita bertanggung jawab atas hal itu? Menghadapi pertanyaan semacam ini, bagaimanakah kita dapat percaya bahwa Allah itu adil? Maka kita perlu belajar apa sih dosa waris? Apa sih dosa asal itu? Istilah dosa asal atau yang disebut juga dosa waris berhubungan dengan dosa ketidaktaatan Adam dalam memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, dan efek dari dosa asal ini kemudian menjangkiti juga terhadap semua manusia yang dilahirkan oleh Adam dan Hawa dan segenap keturunan mereka. Maka karena Adam dan Hawa berdosa, maka semua manusia yang dilahirkan menjadi memiliki natur dosa, memiliki tabiat dosa. Dosa waris bisa dijelaskan sebagai dosa dan kesalahan yang dimiliki oleh semua manusia sebagai akibat secara langsung dari dosa Adam di Taman Eden. Jelas bahwa dosa asal adalah dosa yang dilakukan oleh Adam, bapa dari semua umat manusia. Karena dosa Adam, setiap manusia turunannya memiliki tabiat dosa atau natur dosa, atau yang disebut dengan yetzer hara, kecenderungan berbuat dosa, kecenderungan berbuat jahat. Karena Adam adalah bapa dari segenap umat manusia yang karena kejatuhannya, ia memiliki tabiat dosa, kecenderungan berbuat dosa. Maka seluruh keturunannya pun termasuk kita memiliki kecenderungan berbuat dosa, yetzer hara, yaitu dengan ceritanya dan kasusnya masing-masing. Kita baca lagi Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Maka tidak ada seorang pun yang sempurna. Ada sebagian orang berusaha hidup suci dan benar untuk mengatasi dosa-dosa mereka. Namun tidak ada seorang pun yang dapat menjalani hidup tanpa mengalami ketiadaan dosa dan ketiadaan kegagalan. Namun yang kita lihat banyak orang yang terpuruk karena kekalahan. Sebagian orang bangkit kembali. Di sini Raja Salomo memperingatkan kepada para pembacanya untuk tidak mengharapkan tingkat kesalehan yang tidak realistis dari diri mereka sendiri. Sebab tidak ada manusia yang bebas dari dosa dan kesalahan. Amsal 20 ayat 9 menulis, siapakah dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku telah tahir daripada dosaku. Karena semua manusia memiliki kelemahan dan rentan terhadap godaan. Hanya jalan Allah yang sempurna, sedangkan manusia tidak. Mazmur 143 ayat 2 menulis, janganlah berperkara dengan hambamu ini, sebab di antara yang hidup tidak ada seorang pun yang benar di hadapanmu. Penafsiran Rasi pada Pengkhotbah 7 ayat 20 mengartikan, sebab tidak ada orang yang benar di bumi, bukan sebagai pengamatan umum sebagai amanat nyata untuk memeriksa perbuatan seseorang. Dan penafsir yang lain yaitu Ibnu Esra pada ayat yang sama menghubungkan Pengkhotbah 7 ayat 16 dengan Pengkhotbah 7 ayat 20 ini. Dan menjelaskan perihal, ketahuilah bahwa kamu tidak dapat menghindari perbuatan dosa.
karena tidak ada manusia yang terbebas melakukan kesalahan. Kemuliaan pertobatan terletak pada pengakuan seseorang secara jujur bahwa hidup adalah perjuangan rohani. Dan bagi Raja Salomo, realisasi dosa adalah pengampunan. Pemahaman pada kekurangan diri kita sendiri akan membantu kita menoleransi kekurangan orang lain. Dalam Kohelet pasal 7 ini, Raja Salomo mencatat beberapa jenis ketidakadilan tertentu. Orang benar tidak selalu menerima imbalan baik, tapi ada orang jahat yang menjadi makmur. Dan kebanyakan dari kita hidup di antara polaritas ini. Ketika pasal 7 ini beralih dari pengamatan umum kepada pengalaman spesifik individu, Sang Kohelet merenungkan bahwa fakta bahwa beberapa orang yang berbuat dosa tidak dihukum karena mungkin Tuhan masih memberikan waktu pertobatan bagi mereka. Namun seringkali kita sendiri yang telah mengenal kebenaran, tetapi kita masih melakukan dosa yang sama setiap hari. Pada kenyataan ini, Kohelet mengajak kita untuk menegosiasikan kekecewaan kita pada ketidakadilan itu, yang bukannya menarik diri dari dunia melalui penolakan atau mengeksploitasi ketimpangan keadilan melalui dosa. Karena demikianlah kehidupan di dunia yang tidak sempurna ini sejak kejatuhan Adam. Kesempurnaan hidup hanya ada nanti pada olam haba, pada langit baru dan bumi yang baru. Maka untuk masuk ke olam haba, di langit baru dan bumi yang baru, ada satu sarana yang Tuhan berikan untuk mencapai itu, yaitu melalui iman dan percaya bahwa kita ini sudah ditebus oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Berbahagialah kita orang-orang yang ditebus. Kiranya kita semua merayakan kemurahan Tuhan ini dengan perbuatan baik. Dan kesaksian yang baik dari kita semua dapat kita bagikan kepada orang-orang yang paling dekat dengan kita. Siapakah mereka? Apakah di antara mereka masih ada yang belum percaya kepada Tuhan Yesus? Bersaksilah pada perbuatan-perbuatan baik Anda sehingga mereka dapat melihat Kristus di wajah Anda. Marilah terus membagikan kepada sesama kita berita baik dari Tuhan kita, bahwa Allah kita mengasihi kita semua dan selalu menunggu pertobatan dari kita. Baiklah kita setiap hari menyapa Tuhan kita untuk mengingat bahwa ada di atas sana yang selalu memperhatikan semua perilaku kita. Selamat mengasihi dan selamat pagi. Beshem Ha'af, Ve'aben Ve'ruach HaKodesh, Ha'elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin.